anak perempuan. Siapa yang punya anak perempuan balik? Sudah balik, sudah mens. Nah, kalau dia mau mens, malah bukan keinginan yang hasrat seksualnya, tetapi malah kesel, jengkel. Maka pantang nasihati anak perempuan 2 hari mau mens, dan mens hari pertama sampai hari kelima. Ibu ngomong halus pun dia akan respon dengan julid. Misalnya ibu mau tegur, bajunya udah sampai kelihatan bokong ya, ibu tahu dia lagi mens, mending ibu tunda sampai hari ke-9 di masa subur itu 2 pekan. Kalau enggak dia akan apaan sih bunda, gitu kan. Ditambah lagi pas ibunya mens, cakep. Yang pusing bapaknya. Paham ya Bu ya? Nah, ini hal-hal yang perlu diingat, dipelajari dikala kita mau jadi bestie sejak dalam rahim sampai juga di usia-usia tertentu. Jadi saya udah kasih tahu semuanya. Mudah-mudahan Ibu bisa ingat-ingat itu, ya. Baik, sekarang siapa yang mau tanya? Silakan, saya kembalikan ke Bu Yeni. Oh, sebentar lagi lohor ya. Ya, silakan Ibu. Angkat tangan. Boleh angkat tangan duluan, boleh? Silakan. Barangkali mic pinjem dulu, mic MC sayang. Baik, dipersilakan untuk ayah atau bunda yang ingin mengajukan pertanyaan. Baik, Bapak. Silakan bunda. Mungkin bisa dibantu Bapak di depan dulu. Bapak dulu ya, maaf bunda, bapak dulu. Sebelumnya saya terima kasih buat para ayah yang mau ikut seminar parenting ya. Masya Allah, jarang-jarang ayah mau ikut seminar parenting. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, mic-nya coba. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Veno, saya orang tua. Veno. Veno ya. Oh, Masya Allah. Saya orang tua dari anak kelas 5B di Al Azhar. Siapa Ananda namanya Pak? Azam. Azam, ya. Laki-laki ya? Ya baik. Ya. Yang saya ingin tanyakan adalah Azam terkadang saat hal-hal tersebut tadi ya, ingin main segala macam, saya berusaha untuk nahan, dia tidak akan mendengar gitu ya, karena saya akan berbicara lebih tinggi daripada keinginannya dia gitu. Tapi di beberapa occasion saat ibunya berusaha untuk menahan, dia justru mau mendengar, berontak gitu. Mau mendengar? Nggak mau. Oh, nggak mau juga. Oke. Nah, karena ibunya mungkin bahasanya berbeda dengan saya yang bisa lebih tinggi untuk dari nada suaranya gitu ya. Saya bisa bilang nggak boleh, ini udah jam segini kayak gitu ya. Nggak boleh, besok ada PR, kamu harus kayak gini gitu. Dan dia akan bisa mendengar. Tapi kalau saya ibunya, kadang dia justru berusaha untuk arguing gitu. Males lah segala macam, menunjukkan bahwa ekspresi dia nggak terlalu happy disuruh seperti itu. Pengen dapat solusinya aja sih, karena saya rasa kalau saya terus-terusan yang nada tinggi seperti itu, bisa jadi tadi dia akan coba meniru, dan someday dia pasti akan melakukan hal yang sama juga saat dia ngerasa dia udah punya kekuatan gitu. Dia akan coba berusaha untuk melawan saya juga. Seperti itu sih yang saya pikirkan. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat seorang ayah yang mau cerita tentang ini ya. Usia 5 SD, 6 SD ini paling berat sebetulnya Pak. Di anak-anak sekarang dikala baliknya maju. Termasuk yang perempuan. Ya. Apalagi kelas 6, pas juga mau ujian. Oh, itu berat. Kita kan waktu balik kadang SMP ya, SMP balik, ini anak-anak kelas 5, kelas 6 itu berat, baik anak laki dan anak perempuan, terutama tadi hormon testosteron pada anak laki-laki dan perempuan sedang tinggi-tingginya, dan mereka belum punya pengalaman handle perasaannya. Coba ada nggak ya di sini ya? Oh, nggak ada ya. Oke, saya cerita saja ya. Jadi mulai 9-10 tahun itu hormon pada perempuan namanya estrogen, laki-laki testosteron itu melonjak tinggi, ya, sampai sekitar usia 17 tahun, melonjak tinggi. Dengan ilmu yang masih sedikit, katakanlah kelas 5 itu umur berapa tahun? 10 tahun ya Pak? Berarti kan 10 tahun baru kita bimbing dia, guru juga baru membimbing berapa tahun. Dan untuk mengatasi desakan hormon ini yang berat buat anak-anak.
Makanya sering larinya ke fitrahnya dia. Anak laki-laki tadi fitrahnya karena otak kanan dominan, maka dia maunya main kah, olahraga kah, atau irama musik karena kanan dominan tadi. Kecuali yang nggak punya bakat musik, mungkin dia nggak akan lari ke situ. Nah, mulailah kita berpikir bahwa senang atau setelah itu dibahas bukan hari itu juga. Kalau dibahas hari itu dia akan reaction, dia akan denial. Maka dulu Pak, saya punya ada waktu berdua saja dengan anak-anak tanpa saudara yang lain karena anaknya banyak, sebulan sekali di tanggal miladnya. Anak bersaya pertama namanya Mas Lanang, dia lahirnya 18 Juni. Sejak playgroup sampai SMP, karena SMA dia sudah nggak sama-sama saya, dia tinggal agak jauh dari saya. Setiap bulan tanggal 18 saya jemput anak laki-laki saya pergi makan di restoran yang dia paling suka. Ya, memang kadang-kadang pilihannya agak tinggi-tinggi Bu. Untung sendiri. Nggak sama adanya ya. Disitulah saya bikin negosiasi tentang ya berapa lama kamu harus main game, kemudian kalau kamu masih mau main ada tambahan. Di situ bahasnya. Kadang di situ juga bahas untuk dia minta tambahan uang misalnya. Anak saya senang main musik. Suatu ketika dia begini nih di pertemuan tanggal 18 tiap bulan itu, Bu, kita patungan ya Bu, beli bass baru, bass. Berapa harganya Nak? Waktu itu termasuk mahal ya, 3 juta Bu, kita patungan. Uangmu berapa? 250.000. Hah? Itu bukan patungan dong, Ibu nombok. Tapi karena dibicarakannya dikala kita siap, tanggal itu kan saya siap. Tidak sambil bebenah di rumah, tidak sambil lagi bikin modul, maka saya bisa menata pikiran sehat saya untuk menghitung kira-kira sampai 3 juta itu berapa bulan lagi, gitulah kurang lebih. Karena anak-anak kalau tidak ada waktu khususan untuk dialog sama mereka, mereka akan malas bertanya sama kita, malas curhat sama kita, karena pada saat kita diajak curhat kita sedang sibuk, jawabannya pasti marah. Ya. Anak saya yang kedua setiap tanggal 22 karena dia lahirnya 22 Juni. Yang ketiga setiap tanggal 10. Yang kasihan anak keempat lahirnya tanggal 31. Bulan nggak tanggal 31 semua. Maka dia maju tanggal 30. Itu untuk laki-laki. Kalau perempuan ini lebih gampang. Anak perempuan. Yang penting saya tahu jadwal menstruasinya dia. Atau kalau saya lihat mukanya udah ada jerawat besar satu, oh mau mens. Yang tadinya mau negur sesuatu tahan, tunggu hari ke-9. Atau bilang sama anak perempuan, kalau kamu mens bilang sama ibu ya Nak, ibu aku mens hari keberapa Nak? Kayaknya ini hari kedua deh. Oh oke. Padahal lagi mau negur sesuatu. Ya sudah, saya hitung aja hari ke-9 tanggal berapa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ibu aku boleh pesan kopi nggak? Anak sekarang kan? Oke. Karena lagi mens nggak apa-apa juga kan? Udah gitu aja. Itu caranya sebetulnya agar kita mengetahui apa sih yang sedang dialaminya, karena ini berat. Baru tenang anak-anak itu dikala usia mahasiswa. Kenapa? Kalau dia mens misalnya di kelas 5 atau umur 10 tahun atau mimpi basah umur 10 tahun, kemudian dia mahasiswa 18 tahun, berarti dia sudah 8 tahun tiap bulannya menghadapi gelora desakan hormon ini. Makanya dia sudah bisa atasi. Yang susah di kelas 5, kelas 6 tuh Pak, karena dia baru merasakan kenapa per 3 minggu saya kayak gini, atau yang perempuan kenapa per 28 hari saya kayak gini. Paham ya Bu ya? Ibu terasa nggak kita aja yang sudah ikut taklim kalau lagi mens pengen banget cubit orang, terasa nggak gitu Bu? Nah padahal kita sudah bertahun-tahun taklim dan sudah dewasa, apalagi anak-anak yang baru, apalagi kelas 6 SD, aduh capek Bu, kesian banget ya. Kurang lebih seperti itu Pak. Mudah-mudahan Bapak semakin bijak menghadapi anak-anak ya. Dan Ibu nggak usah marah juga sama ayah kalau ayah bicara sama anak kita, anak Ibu dengan suara agak tinggi, nggak apa-apa. Jangan semuanya harus dalam bentuk suara rendah, nggak usah juga. Kenapa? Di luar rumah anak kita akan menemukan orang yang lebih keras,
Apakah gurunya, apakah dosennya? Kalau dia tidak sedikit-sedikit dilatih di rumah dengan suara yang tegas dan agak tinggi oktavnya, nanti di luar pada saat ketemu dosen yang killer, dia keringet dingin loh Bu. Anak saya cerita, ada temennya itu pinter banget kalau ujian tertulis. Dikala ujian lisan, dia keringet dingin. Usut punya usut, bapaknya tidak pernah suara tinggi. Kalau anak saya, dia jago kalau lisan. Kenapa? Dosen ngomong keras, itu biasa, bapak gue juga gitu aja gitu. Jadi dia punya mental yang cukup kuat. Kalau ibu nggak kuat dengerin suami nasihatin anak, ibu keluar dari tempat itu. Karena laki-laki juga nggak mau ditegur depan anaknya. Bukan gitu ayah, oh salah, saya dulu keliru itu. Baru tahu tahun 2006 berubah strategi. Kalau ayahnya sedang nasihati anaknya, saya keluar aja, pergi dapur, nggak mau denger. Karena kalau denger, yang sakit hati kita. Memang ibu gitu Pak. Kalau suaminya udah naik suaranya Pak anak itu, langsung saya yang melahirkan dia. Tapi ini penting buat pendidikan anak, gaya pendampingan ayah. Jadi kita jauh-jauh aja Bu, gak usah denger. Nanti kalau ayahnya pergi baru kita datengin. Kenapa nak? Aku sebel banget ayah ngomongnya kayak gini. Oh oke. Udah diem aja sambil usap-usap. Nggak usah juga dikomporin. Emang ayahmu begitu? Kamu rasakan ibu sudah berapa tahun sama-sama ayahmu begitu? Nggak usah dikomporin. Itu menjatuhkan marwah ya. Oke, ada lagi tadi? Silakan Bunda. Mic-nya. Ya silakan. Ini tugas moderator memilih. Mudah-mudahan tadi sudah dijawab. Ada yang mirip-mirip jadi bisa terjawab dengan sendirinya ya.